Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera dan sukacita terus melimpah dalam kehidupan jemaat sekalian, walaupun pandemi belum berakhir. Mari kita tetap prokes dengan ketat, apalagi setelah kita melihat bahwa liburan Lebaran telah selesai. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati, dan kami boleh mendapatkan terus kekuatan, penyertaan dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Di dalam melewati hari-hari yang tidak mudah, bahkan di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang tidak dapat kami pahami, yang tidak dapat kami mengerti. Namun satu hal, bahwa Engkau sangat peduli kepada setiap kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini sungguh boleh memberikan kekuatan kepada kami, sungguh bisa memberikan kepada kami satu energi yang benar-benar siap untuk menghadapi semua hal-hal yang kami alami, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam kondisi apapun juga. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan ini, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan berkarya secara luar biasa di dalam ibadah dan khususnya di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang begitu baik dan begitu mengasihi setiap kami. Amin. Ayat firman Tuhan yang mendasari renungan pada hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya buat jemaat sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yakobus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, serta yang memelihara dan melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik pada waktu masa pandemi, sebelum atau sesudahnya, ada setidaknya 3 tanggapan manusia terhadap bagaimana tindakan Allah atas kejadian yang menimpa diri manusia itu. Yang pertama yang disebut dengan kontradiksi. Mereka mengatakan tindakan Allah itu bertentangan dengan sifat Allah. Kalau Allah baik, mengapa anak-anak Tuhan menderita?
Mengapa anak-anak Tuhan tuh bisa sakit? Kalau Allah baik, mengapa ada ayah, ibu yang meninggal dan meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil? Mengapa ada orang baik yang menderita karena kelalaian atau kejahatan orang lain? Mengapa anak Tuhan mengalami masalah dalam perjodohan, masalah keluarga, masalah ekonomi? Bukankah seharusnya kalau jadi anak Tuhan itu jalannya mulus, enak, selalu sehat, keuangannya oke, dan studinya lancar? Tanggapan kontradiksi ini muncul karena manusia itu memahami Allah secara parsial. Tanggapan yang kedua itu yang disebut dengan misteri, di mana tindakan Allah itu tidak bisa dipahami. Contoh, banyak orang yang mengatakan, mengapa anak-anak Tuhan yang baik itu lebih cepat dipanggil pulang? Mengapa anak-anak Tuhan yang bahkan masih muda, melayani dengan baik, tapi cepat dipanggil pulang? Itulah misteri. Tindakan Allah yang tidak bisa dipahami. Yang ketiga yang disebut dengan paradoks. Tindakan yang kelihatannya bertentangan, namun sebenarnya tidak. Bahkan melengkapi dan mengandung kebenaran. Tokoh-tokoh Alkitab mengalami hal ini. Abraham diuji soal anak. Ayub diuji lewat sakit penyakit. Kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Dan ada kebenaran di dalamnya. Dan seperti yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 1-8 ini, dikatakan bahwa orang yang berbahagia itu akan mendapatkannya lewat pencobaan. Terjemahan lain mengatakan bahwa orang-orang itu akan mengalami pure joy, sukacita yang murni, namun didapatkannya lewat ujian iman. Bagaimana kita memahami akan hal ini? Bagaimana kita bisa memahami bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan lewat pencobaan? Sukacita yang murni itu bisa didapatkan lewat ujian iman. Mari kita mencoba memahaminya dengan cara melihatnya dari sudut perjalanan iman seorang anak Tuhan. Perjalanan iman anak Tuhan itu bisa diumpamakan dengan 3 buah anak tangga. Anak tangga yang pertama, yang paling dasar, yang disebut dengan knowledge, pengetahuan. Anak Tuhan mulai belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, disinilah dia banyak mendapatkan teori-teori. Seperti misalnya mengasihi, melayani, Allah itu dekat. Allah itu penuh dengan belas kasihan. Berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang menyertai. Itu teori pengetahuan yang pertama yang menjadi basic dari perjalanan iman seorang anak Tuhan. Tangga yang kedua itu yang disebut dengan dikotomi atau dikotomika. Di mana anak Tuhan itu kemudian menghadapi hal-hal yang terjadi di dalam praktek kehidupan yang nyata. Ternyata berbicara soal mengasihi tidak semudah teorinya karena ada kaitan dengan mengampuni. Berbicara soal melayani ternyata erat hubungannya dengan berkorban. Ketika kita meminta berkat ternyata bisa saja raindrops atau air mata itu turun. Ketika berbicara Allah itu dekat, tetapi kemudian kita mendapatinya dengan kehilangan. Ketika kita memohonkan rahmat, kita bisa mendapatkannya dengan pencobaan. Ketika kita memohonkan belas kasihan, ternyata itu ada kaitannya dengan badai dalam kehidupan.
Ketika teori berkata, firman Tuhan itu berkata, pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatan. Namun dalam praktek nyatanya kita mengalaminya begitu berat, begitu susah. Tidak mudah menghadapi pencobaan yang ada. Abraham mendapatkan janji seorang anak. Dan dia harus menunggu 25 tahun lamanya. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Ayub dikatakan sebagai seorang yang saleh, seorang yang menjauhi kejahatan, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang jujur. Namun kenyataannya dia kemudian melewati ujian imannya begitu berat. Itulah yang disebut dengan paradoks. Dan kalau kita tidak memahami paradoks yang ada di dalam perjalanan iman dikotomi ini, kita tidak bisa akan memahami akan Tuhan seutuhnya. Mungkin kita bisa ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Mungkin kita juga bisa kecewa, kita bisa marah kepada Tuhan. Kalau kita sekali lagi tidak bisa memahaminya. Kenyataan inilah yang dikatakan oleh Yakobus kepada orang-orang Kristen di perantauan. Di mana mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka dibenci oleh orang-orang Romawi. Mereka banyak mendapatkan kesulitan, penganiayaan, penderitaan. Karena apa? Karena iman mereka kepada Kristus. Namun firman Tuhan dengan jelas mengatakan satu kenyataan bahwa anak-anak Tuhan itu pasti mengalami ujian iman dalam bentuk kesukaran atau penderitaan. Bahkan beragam. Bisa berasal dari si iblis. Karena apa? Karena ada orang yang mengatakan iblis itu susah melihat orang Kristen senang. Namun senang banget melihat orang Kristen susah katanya. Dan ujian itu, pencobaan itu berasal dari segala arah. Memang hidup kita, hidup perjalanan iman kita tuh bisa diumpamakan sebagai sebuah peperangan. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau firman Tuhan mengatakan kebahagiaan itu ada di dalam pencobaan. Iman itu mendapatkan ujian. Pertanyaannya, mampukah kita? Mampukah kita untuk kemudian bisa terus melakukan perjalanan iman itu? Bisa melewati masa dikotomik yang ada paradoks-paradoks di dalamnya, menuju tahapan yang ketiga, anak tangga yang ketiga yang disebut dengan komitmen. Dalam hal ini, dalam tahap komitmen inilah kita ditantang apakah dalam suka atau duka kita akan tetap beriman kepada Kristus. Seperti lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby, seorang yang tunanetra. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan setiap kita. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Gracia Epifania yang juga mengalami tunanetra. Ketika dia mengatakan, ku sadar tak semua aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau aku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Engkau tuntun langkahku. Walaupun ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mampukah kita berkata demikian? Mampukah setiap kita mampu hidup dalam komitmen iman? Kita tidak akan mampu kalau mendasarkan semuanya itu kepada kekuatan kita sendiri. Ketika kita melangkah dari tangga yang kedua, yang pertama dari tangga knowledge ke dikotomik tangga yang kedua, di sana kita perlu anugerah Tuhan.
untuk melangkah dari tangga yang kedua dikotomik kepada tangga yang ketiga komitmen, saya percaya kita juga semua perlu anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukur banget Tuhan itu baik. Karena apa? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa ada anugerah Tuhan yang menyertai ujian perjalanan iman kita. Dan anugerah Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk janji Tuhan. Pertama-tama janji Tuhan itu berbicara soal hasil ujian kita adalah soal ketekunan. Ada yang menerjemahkannya ketahanan atau kesabaran. Apa itu ketekunan? Apa itu ketahanan? Apa itu kesabaran? Yaitu kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran bukan dengan sikap pasif atau dengan sikap diam, sekedar bertahan. Namun dengan sikap sedemikian rupa sehingga mampu untuk menjadikan situasi, hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dalam hal ini berarti ketika kita menghadapi ujian iman, kita tidak akan marah, kita tidak akan bersungguh-sungguh, tidak mundur, bahkan tidak meninggalkan Tuhan. Namun bukan hanya pasif, diam, dengan tidak marah atau bersungut-sungut saja. Tetapi di dalamnya kita tetap bersuka cita, bersyukur, dan tetap hidup bersandar dan memuliakan Tuhan. Habakuk memberikan sebuah contoh. Di sana dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, ladang tidak menghasilkan, namun aku akan tetap beria-ria, akan tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Ketika Paulus dan Silas setelah dicambuk kemudian dipasung, ada di penjara, namun firman Tuhan mengatakan mereka tetap memuji-muji Tuhan. Ada seorang bapak, dia terkena sebuah kanker yang langka dan sebuah kanker yang ganas. Dia kemudian menjalani kemo yang terus-menerus, yang sangat menyakitkan. Namun satu kali dia hadir di sebuah kebaktian doa dan bersaksi. Dan dia berkata, ketika dia tahu dia kena kanker, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku tahu aku mengidap kanker, yang kuminta kiranya Engkau memakai kanker ini untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Jika aku sembuh, aku akan berdiri dan memuji Engkau. Namun jika aku tidak sembuh, aku akan terus menghormati dan memuliakan-Mu sampai pada akhirnya. Bapak ini semakin lama, semakin berat merasakan sakitnya. Bahkan dia berkata sakitnya itu berlipat-lipat. Namun dalam kenyataan yang dia hadapi, dia tetap tenang, dia tidak takut. Dan bahkan dia kemudian bersaksi, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan itu ada di tengah-tengah penderitaan kita. Dan dalam semuanya ini, anugerah Tuhan sangat cukup. Kesaksian ini sangat menguatkan orang-orang Kristen yang ada di gerejanya, yang ada di kotanya, yang menghadapi begitu banyak ujian iman, yang begitu banyak menghadapi persoalan dalam hidup mereka. Anugerah Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang-orang yang tekun pada waktu kita mengalami ujian iman itu. Anugerah Tuhan juga dinyatakan yang kedua dalam hasil ujian iman itu sendiri yang adalah sebuah pemurnian. Seperti emas yang tidak takut api karena lewat api emas itu menjadi murni. Layaknya pohon anggur. Di mana ranting-rantingnya harus dibersihkan, harus dipotong. Ranting-ranting yang tidak berguna itu. Seperti itulah iman kita diuji supaya hidup kita semakin murni di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya kita menuju kedewasaan. Sampai akhirnya kita menjadi matang, menjadi utuh, menjadi sempurna dalam iman rohani kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama John Owen itu berkata, ujian iman itu adalah untuk melihat apa yang ada dalam diri kita
dan untuk mengenal sifat dasar kita. Karena ujian dari Allah mencapai bagian yang tersembunyi dari hati kita. Maka melalui ujian, ketidaksabaran kita, kesombongan kita, iri hati kita, ketamakan kita, ambisi kita yang tidak kudus, yang selama ini tidak diketahui oleh orang-orang lain, karena tampaknya kita baik di hadapan orang-orang lain, itu yang sedang dimurnikan oleh Tuhan. Ada seorang muda yang pada saat itu minta didoakan oleh seorang tua yang baik, supaya hidupnya penuh dengan kesabaran, penuh dengan kerendahan hati. Pada saat orang tua yang baik itu berdoa, orang Kristen tua yang baik itu berdoa, dia sama sekali tidak menyinggung soal kesabaran, soal rendah hati, namun justru dia banyak berbicara soal berikanlah kepada orang muda ini ujian demi ujian, seperti itu. Orang muda itu menjadi marah dan kemudian dia menegur orang tua itu. Tetapi orang tua itu berkata, satu-satunya jalan untuk kamu bisa mendapatkan kesabaran, kerendahan hati, justru harus lewat ujian. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, jangan kaget atau marah kalau dalam proses pemurnian Tuhan izinkan kesulitan kita alami. Karena kalau kita tidak mengalami, berarti kita tidak sedang dimurnikan oleh Tuhan. Anugerah Tuhan yang ketiga, itu dinyatakan oleh Tuhan lewat pertolongan waktu kita menghadapi ujian, yaitu hikmat dari Tuhan itu sendiri. Hikmat bukan hanya menolong kita untuk memutuskan dengan benar ketika menghadapi ujian. Hikmat bukan hanya memampukan kita menghadapi ujian dengan sukacita dan menilai ujian itu dari sudut pandang Allah. Namun hikmat juga itulah yang membawa kita untuk selalu percaya kepada Allah, untuk selalu percaya kepada pemeliharaan Allah. Berhikmat pada masa ujian iman adalah anugerah Allah. Dan kita harus mencari hikmat itu dari Allah sendiri. Hikmat dari Tuhan itulah yang akan menuntun kita untuk membuka diri kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan terus memegang kita, akan terus memimpin kita, akan terus membimbing kita. Hikmat dari Tuhan itu akan menuntun kita untuk berkata, "Oh Tuhan Yesus, peganglah tanganku dan bimbinglah jalanku." Khususnya dalam menghadapi ujian iman ini. Dan firman Tuhan berkata, jika kita memintanya dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan tidak bimbang, tidak mendua hati, Tuhan akan memberikannya dengan murah hati. Sungguh Tuhan kita luar biasa baiknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di dalam hikmat Tuhan, Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Dan penderitaan, kesulitan, kesakitan yang kita alami itu terbungkus di dalam kasih karunia dan kebaikan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti dengan jelas. Tuhan bukan sumber pencobaan. Namun Tuhan mengizinkan pencobaan kita untuk kita hadapi sebagai bentuk daripada ujian iman. Kita bisa menghadapi begitu banyak ujian iman itu dalam hal ekonomi, dalam hal sakit penyakit. Mungkin tiba-tiba kita mendapatkan satu berita kita terkena kanker, terkena Alzheimer dan yang lainnya. Dalam masa pandemi ini tiba-tiba kita mendapatkan PHK, padahal kita sudah tidak berumur muda lagi. Kita susah cari pekerjaan, usaha, toko, susah sekali untuk berkembang. Bentuk ujian kita bisa dalam bentuk
jalan yang tidak mulus dalam hal studi, dalam hal kerja, dalam hal perjodohan, dan juga mungkin ada hal yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Namun semuanya ini harus dihadapi oleh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Stephen Lawson itu pernah berkata, pencobaan dan kesengsaraan itu bukanlah kelas pilihan dalam kehidupan Kristen, tetapi kursus yang diperlukan. Diperlukan supaya kita naik kelas, supaya kita benar-benar memahami kita sedang mengalami ujian iman yang kalau kita tekun di dalamnya, kita mengalami pemurnian di dalamnya, kita yakin akan hikmat pertolongan Tuhan, kita akan menang. Tuhan Yesus juga pernah mengalami pencobaan, bukan? Pencobaan sebelum dia memulai pelayanan, bahkan datang dari iblis sendiri. Dia mengalami ujian-ujian ketika dalam pelayanan disalahpahami, direndahkan, bahkan sampai ditinggalkan. Waktu dia mengalami pergumulan di Getsemani, kelihatan bahwa dia mengalami satu ujian yang berat sekali, yang tidak pernah mungkin dialami oleh manusia. Namun kita melihat Tuhan Yesus menang. Dan Tuhan Yesus yang menang itu kemudian berkata, marilah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam ayat yang lain, di dalam firman Tuhan yang lain di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itulah janji Tuhan kepada setiap kita yang tahan di dalam menghadapi ujian iman kita. Alice Gray pernah menuliskan dalam sebuah bukunya ketika dia mendengar tentang permainan boneka tangan di Tiongkok. Permainan boneka di Tiongkok itu ternyata terdiri dari dua panggung. Panggung pertunjukannya itu ada dua tingkat, di atas dan di bawah. Nah, panggung bawah itu mempertunjukkan bagaimana para tokoh menghadapi berbagai ujian dan kesulitan dari satu babak ke babak yang lain. Tetapi pada panggung yang ada di atasnya, penonton disajikan akhir dari kisah itu. Apa akhir daripada kisah itu? Para pahlawannya itu berhasil, para pahlawannya itu mendapatkan pahala. Karena penonton bisa melihat hasil akhir ceritanya itu, maka mereka tidak perlu khawatir ketika situasi yang terjadi di panggung bawah itu begitu buruknya. Sebaliknya, penonton berteriak, memberi dorongan, semangat kepada para tokoh yang babak belur, kepayahan menghadapi penderitaan dan kejahatan itu. Mereka berteriak, jangan berhenti, jangan menyerah, bertahanlah terus, ayo maju terus, jayo, semangat, seperti itu yang dikatakan. Sekali lagi, kenapa? Karena walaupun para pahlawan itu menghadapi begitu banyak penderitaan, pergumulan di dalam babak kehidupannya, namun pada akhirnya pahlawan-pahlawan itu akan menang. Jangan berhenti, jangan menyerah, bertahanlah terus. Ayo maju terus dalam ujian iman kita. Karena bersama dengan Tuhan pada akhirnya kita juga akan menang. Bahkan kalau kita memahami, ketika iman kita mulai goyah, mungkin kita mulai kecewa, mungkin kita mulai marah, ragu karena ujian itu terasa berat. Kristus itu akan memeluk kita, Kristus itu akan memegang kita karena kita sangat dikasihinya. Kita tidak pernah dibiarkannya karena kita sangat berharga di matanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah ketika kita menghadapi ujian iman, kita terus memandang ke atas. Karena tahu dan percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu kasih, Tuhan itu berdaulat. Mari kita juga memandang ke dalam, percaya Tuhan sedang membentuk dan sedang memurnikan kita. Mari kita memandang ke depan, karena kita percaya pada penyertaan
bimbingan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah ketika kami menghadapi ujian-ujian iman yang saat ini mungkin terasa berat bagi setiap kami. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahwa Engkau selalu ada. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau memeluk kami. Engkau memegang kami dengan begitu kuatnya. Sehingga kami bisa melewatinya. Kami percaya bahwa Engkau sangat peduli dan memahami apa yang sedang kami alami. Dan pasti ada pertolongan Tuhan untuk kami bisa melewati ujian-ujian ini. Dan biarlah kami bisa tekun. Kami sadar kami sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang dimurnikan oleh Tuhan. Namun kami menghadapi ujian ini dengan hikmat pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang ataupun sedih, dalam kondisi apapun juga. Karena kami tidak salah waktu kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.